tapi ormas profesi. Kalau saya ngomong ormas itu pasti bayangannya GRIP, bayangannya Pemuda Pancasila, bayangannya apa gitu ya, FPI gitu. Karena citranya kalau sudah ngomong ormas itu, tetapi di dalam undang-undang ya itulah sekarang yang landasan hukum kita itu adalah Undang-Undang Nomor 3 tahun 2007 tentang organisasi kemasyarakatan. Nah, PPPKMI ini sebenarnya secara nasional kita sudah umurnya sudah lebih dari 20 tahun secara nasional. Tetapi kalau kemudian secara lokalitas itu memang belum semuanya aktif dan ada. Nah, untuk di Jawa Tengah, rekan-rekan OP Kebumen, saya ceritakan bahwa kami sudah memiliki pengurus cabang di 34 kabupaten kota, karena Kabupaten Magelang dan Kota Magelang jadi satu, masih jadi satu kepengurusannya. Tapi Kota Tegal dan Kabupaten Tegal sudah sendiri-sendiri, gitu ya. Dan anggota kami sekarang ada sekitar 1.200-an yang bukan hanya bekerja sebagai ASN, baik itu PNS maupun P3K, tetapi juga ada yang bekerja sebagai dosen, ada yang bekerja di Badan Narkotika, kabupaten kota, provinsi, ada yang bekerja di lembaga swadaya masyarakat seperti PKPI, ada yang bekerja di rumah sakit, karena sekarang dalam perspektif akreditasi teman-teman promotor ini menjadi salah satu dari sekian banyak sumber daya manusia yang harus disediakan oleh rumah sakit sesuai dengan jumlah tempat tidur yang ada di rumah sakit. Jadi sudah cukup banyak, tapi belum cukup untuk mendirikan partai. Ini juga harus saya sampaikan nanti, karena biasanya orang mendirikan ormas terus larinya ke partai gitu ya. Nah, promotor dan pendidik kesehatan saat ini memang ibu teman-teman OP sebagian juga ada di sini ya. Maksud saya saat ini memang sebagian besar bahkan atau hampir semuanya kami itu masih belum menjadi profesi yang dilegalkan dalam aspek pendidikan. Yang ada kami ini adalah akademik, ya, lulusan S1 atau S2, tetapi belum sebagai profesi yang ada di dalam ranah akademik. Contohnya kalau dokter itu sarjananya, akademiknya adalah sarjana kedokteran, esket. Teman-teman farmasi itu adalah sarjana farmasi, profesinya namanya apoteker. Psikologi adalah sarjana psikologi, profesinya namanya psikolog ya. Nah, kami belum, sedang disiapkan dalam perspektif regulasi yang ada. Nah, itulah yang ini ada teman-teman IAKMI, ada teman-teman Persakmi ya, yang menjadikan sekarang kesannya kemudian kita difragmentasikan di dalam perspektif profesi ini. Tetapi ini bukan mengurangi makna dan bukan mengurangi arti. Yang tadi kita lihat di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, di dalam visi, sesungguhnya promotor kesehatan ini adalah menjadi bagian ya, dari komponen bangsa yang akan berperan di dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat di masing-masing wilayah atau di Indonesia. Saat ini teman-teman yang ada di PPPKMI, jalur penjenjangan teman-teman nantinya akan dua. Satu adalah ke arah profesi ya, yang lembaga pendidikan, kurikulum, standar kompetensinya sedang disiapkan untuk mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan. Memang rodo aneh, tapi undang-undangnya itu ngomongnya begitu gitu ya. Oleh kolegium
yang sekarang kolegium itu ditetapkan menjadi organnya pemerintah, bukan organnya organisasi profesi dan institusi pendidikan. Ya, kolegium itu anggotanya organ, mestinya namanya kolegium, menyusun kurikulum, menyusun apa gitu ya. Nah, pada bagian lain, teman-teman, pilar kesatunya itu kita sudah punya konsil kesehatan. Konsil ini juga organnya pemerintah yang tugasnya meregistrasi kita semuanya sebagai tenaga kesehatan. Itu pun sekarang registrasinya juga terbagi menjadi 2. Sehingga teman-teman IAKMI ini masih galau, teman-teman HAKLI juga masih galau. Ikut mana nih? Harus ada STR apa enggak? Karena di undang-undang yang perlu STR itu kemudian mereka yang sudah mempunyai standar kompetensi setara dengan profesi dan atau vokasi, ya, D3, D4 itu malah harus punya STR, ya, karena memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Sedangkan promotor belum, IAKMI belum, kesehatan masyarakat belum semuanya dimasukkan ke sana. Nah, ini yang sekarang lagi diperdebatkan. Kalau ibu bapak hari ini membaca, sedang ada gegeran di UI, ya, mungkin sebentar lagi di tempat yang lain, tapi aku nggak ngerti juga gitu ya, tentang hal-hal ini akan diluruskan. Ini saja nih ranai pendidikan sing ngendi, sing ranai teknis itu yang mana gitu ya. Pengakuan tentang profesi itu yang mana, di pengakuan tentang akademik yang mana. Lulusan akademik mendapatkannya ijazah, tapi lulusan profesi nanti mendapatkannya adalah sertifikat kompetensi. Jadi ijazahnya berupa sertifikat kompetensi. Sarjana teknik itu adalah akademik. Profesinya namanya insinyur, ya. Insinyurnya nanti ijazahnya itu bentuknya adalah sertifikat kompetensi dan berhak menggunakan gelar insinyur. Gitu ya. Nanti ke depan akan semacam itu. Bulusi, bidan juga akan semacam itu ke depan. Sudah, ya, sudah. Maksudnya semuanya akan semacam itu. Jadi kalau sekarang ditanya PPNI itu organisasi profesi apa enggak? Jawabannya adalah ormas. Ya. Profesinya adalah nurse kalau perawat, gitu kan? Bukan. Sarjana keperawatan SKEP itu adalah akademik. Gitu. Tapi kalau SKEP-nya itu dari Poltekkes D4 keperawatan, bukan SKEP namanya ya, D4 keperawatan, itu malah masuk kepada kompetensi. Tapi grade-nya ada di grade 5, bukan di grade 6. Nah, teman-teman, sebagai saya selalu mengecilkan supaya ini maknanya bisa sama gitu. Sebagai ormas, ya, kita mempunyai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, serta mempunyai visi misi dari ormas dalam tanda petik profesi kita ini, gitu. Karena sekarang nanti teman-teman lulusan SMK yang akan bekerja sebagai tukang itu nanti akan ada sertifikat kompetensi sebagai tukang tertentu. Tukang lepo harus tukang lepo, tukang kayu harus tukang kayu, gitu ya. Nanti kalau ini akan jadi tukang overall, ya semua ada. Nanti sertifikat kompetensi tukang kayu level sekian, tukang lepo level sekian, baru dia boleh bekerja dan atau mendapatkan apa yang sedikit tadi kita perbincangkan, tunjangan tunjangan fungsional baru. Nah, ibu bapak, karena ini adalah sedang di dalam sebuah mekanisme perubahan-perubahan, maka beberapa hal yang kemudian menjadi bagian dari sebuah proses ini terus harus jalan. Pertama, organisasi kita ini adalah organisasi yang bekerja sama, menjadi mitra pemerintah dan orientasinya adalah kepada masyarakat. Sudah, nggak usah ngomong politik-politikan, gitu ya. Mitra pemerintah,
dan orientasinya kepada masyarakat. Jadi nggak perlu ngomong supaya saya jadi anggota DPR, supaya saya bisa ikut-ikutan nurunkan angka stunting tapi ngapusi gitu ya, nurunkan ini dan lain sebagainya. Nah, karena sebagai mitra dan orientasinya kepada masyarakat, maka teman-teman punya kesempatan. Apalagi sebagian adalah menjadi bagian dari organ pemerintahan. Ada yang karyawan dinas kesehatan, ada yang karyawan puskesmas, ada yang karyawan yang lain, ya, yang berkaitan dengan program-program pemerintah, dan itulah yang kemudian dijadikan sebuah langkah berikutnya untuk yang kedua, berorientasi kepada kepentingan masyarakat. Ibu bapak, teman-teman, terima kasih gitu ya, karena stuntingnya Jawa Tengah turun menjadi 17,1 gitu kan, untuk tahun kemarin 2024, yang ukurnya Oktober tapi baru diumumkan kemarin. Ini pun yang hari ini tadinya kemarin mau diumumkan, ditunda lagi ya untuk angkanya kabupaten. Kayaknya ada yang protes apa-apa gitu ya, ditunda lagi. Tapi Jawa Tengah itu range-nya cukup tinggi. Ada kabupaten yang stuntingnya hanya 6,9, tapi ada kabupaten yang stuntingnya angkanya 26,7. Saya sudah tahu, tapi saya tidak boleh memberitahu karena saya sudah pensiunan, nggak boleh ngomong meskipun masih dalam posisi ya suka ditangkap untuk hal-hal yang tadi harus dibicarakan gitu ya. Tapi bagian lain ini kan angka ya. Tapi pada bagian lain, hasil cek kesehatan kita yang kemarin sudah dilakukan itu, Kebumen juga lumayan pesertanya. Jawa Tengah itu paling tinggi se-Indonesia, ya, karena Jawa Tengah apa namanya yang cek kesehatan gratis itu seluruh Indonesia baru 2 juta yang ada sampai dengan Mei tanggal 4 kemarin, dan Jawa Tengah kontribusinya cukup tinggi, hampir 1,2 juta. Meskipun ada satu kabupaten yang baru 25.000 di Jawa Tengah cek kesehatan ini. 100.000 Pak. Iya, ada yang baru 25.000. Saya juga tahu gitu. tapi nggak boleh diumumkan gitu. Nah, cuman apa hasilnya teman-teman? Ini untuk masyarakat ya, kita tidak ngomong politiknya. Angka hipertensi kita tinggi banget. Lingkar perut kita tinggi banget, gitu kan? Dia prediabetes kita di atas 63%, gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah pada saat teman-teman semuanya belajar di bangku perkuliahan selalu ngomong kan, derajat kesehatan dipengaruhi oleh, gitu ya. Selalu kan diomongin begitu. Genetik paling rendah, gitu kan? Terus yang kedua pelayanan kesehatan, ya, nggak sampai 20%. Kontributor ketiga apa? Perilaku, gitu kan? Kontributor keempat adalah kesehatan lingkungan atau lingkungan, ya, lingkungannya sekarang juga diperluas isunya. Nah, ini yang harus mulai kita pikirkan, terlepas dari pemerintah sedang mendiskusikan apa di sana. Tapi faktanya adalah semacam ini. Kami di tingkat Pemda, di tingkat pengurus pusat juga menempatkan ini saat ini menjadi basic kompetensi yang tadi oleh Ibu Sekdin sudah dikatakan dampaknya yang kita tunggu. Gitu. Ini sedikit diadaptasi mungkin teman-teman kalau ada dokter yang praktek ada ini oleh BPJS tentang KBK itu. Ya. Karena KBK itu tidak hanya coverage yang tensinya terkontrol berapa gitu kan, yang
diabetesnya terkontrol berapa untuk melihat kinerja dari prolanisnya. Nah, ke depan hal-hal yang berkaitan semacam ini untuk kepentingan masyarakat menjadi satu challenge atau satu tantangan tersendiri bagi tenaga kesehatan kita semuanya. Inilah yang perlu direspon oleh organisasi. Organisasi PPPKMI tidak di dalam posisi mengakui bahwa itu nanti kontributor kita sebagai kontributor utama, bukan. Tetapi organisasi akan menempatkan ini sebagai orientasi dari cara kita bekerja mewujudkan masyarakat yang semakin sehat ke depan. Jadi keterampilan komunikasi, keterampilan edukasi menjadi satu hal yang sangat penting. Dengan strategi kemitraan, dengan strategi advokasi yang terus bisa kita lakukan, itu kemudian ini menjadi satu hal yang strategis untuk kita lakukan ke depan. Nah ini teman-teman, saya nggak tahu Mas Yufid berapa nih anggota kita di Kebumen saat ini? Di grup 50-an, ini paling ya ini 40-an. Bukan, karena kita itu bulan November besok kan akan ada Munas, ya, Munas PPKMI. Dan kemarin sudah diedarkan kan, siapa yang rawuh ya, Mbak Andri sama Mbak Retno yang rawuh bahwa diminta untuk menginventarisir lagi keanggotaan kita. Karena sekarang sudah jadi ormas itu sakar-karfe bisa mendirikan yang lain juga gitu loh maksudnya. Teman-teman, nanti kalau pengen mendirikan organisasi promotor juga boleh-boleh saja gitu kan. Nah ini kita diminta untuk mengumpulkan itu, tetapi saya sudah sampaikan ke Mbak Retno dan Mbak Andri, karena kebetulan saya adalah anggota kolegium untuk promotor ini, jadi saya tahu perkembangan di tingkat nasional. Ya, saya juga kebetulan masih jadi anggota evaluator dan menyiapkan rancangan peraturan presidennya untuk kabupaten kota sehat. Ya ujung-ujungnya ketemu juga tentang aspek-aspek perilaku gitu ya. Ketemu saya maksudnya, mau tetet-tetet kayak apapun gitu ya. Kalau sekarang disuruh menilai itu, saya kemarin udah ngomong, ini Batang, Pekalongan, Tegal, Pemalang, Brebes, sampah kemana-mana sekarang sedang membunuh. Kalau dinilai kabupaten kota sehat mesti ngapusi, saya bilang gitu. Jadi udah bilang mau ngaku ke lapangan, aku ngerti kok, nggak usah itu. Ya nggak apa-apa. Kan Kebumen dulu pernah kena batunya gitu. Yang puskesmas di pinggir jalan itu saya masuk juga, mereka kan nggak ngerti saya, orang kan hampir nggak pernah ngerti tentang saya, karena saya ini mungkin anak stunting kok ngomongin keluyuran gitu. Tapi di salah satu puskesmas di Kebumen ya saya terpaksa ngelapi, gitu, ya. Terus yang di mana Karanganyar ya, yang ke arah sana, ini puskesmas sopo rupane kaya ngene sampai itu yang punya apa itu? Tanaman apa namanya, mangganya semua kena benalu gitu kan, tempatnya kotor, nggak karu-karuan, langsung tak telepon kepala dinasnya gitu kan. Tapi ya ini cerita aja tentang perilaku. Begitu saya sampai di Cilacap jam 10:30 malam, saya masuk ke salah satu puskesmas, ya saya ketemu perawatnya sedang merokok sambil melayani jahit pasien bersama dengan polisinya. Ya saya mengalami yang kayak gitu. Kan orang nggak ngerti siapa saya, keluyuran malam-malam pakai jeans, pakai kaos gitu. Jadi nanti kabupaten kota sehat itu kalau cuma ongko, wes aku pasti orang percaya. Saya tuh orang yang nggak percayaan. Saya tadi paling tanya sama mereka ini, tolong ke titik ini difoto ya, kan langsung bisa kelihatan. Gitu ya. Atau Mbak, tolong di kesana nanti video call dengan saya, kan nanti kelihatan juga.
Dan itu yang kami lakukan untuk hal ini. Enggak, perilaku ini memang bukan perilaku administrasi, tapi adalah perilaku yang sesungguhnya yang menumbuhkan tanggung jawab. Ya, perilaku yang sesungguhnya yang menumbuhkan tanggung jawab. Jadi kita ingin mendorong masyarakat ini kemudian bertanggung jawab. Merokok, boleh aja merokok, yang jangan ganggu orang lain. Jangan ganggu orang lain itu gimana? Jangan tinggalkan bekas. Jangan sampai ada yang ikut menghirup asapnya. Loh, berarti kan harus jauh dari permukiman, harus ya memang gitu. Terserah kalau kalian mau milih yang itu ya terserah gitu. Tapi kalau ada kumpulan begini ya jangan merokok gitu. Nah, kebetulan PPPKMI saat ini dipercaya untuk ikut mengadvokasi tentang kawasan tanpa rokok. Ya. Jadi kami akan terus bergerak untuk hal-hal yang semacam ini, meskipun nggak banyak kabupaten kota yang bisa kita jangkau, tapi ini terus kita lakukan untuk hal-hal semacam itu. Sekarang saya kebetulan masih diminta untuk membantu teman-teman dari Jepang yang akan mengurusi tentang MBG, ya. Bukan di dalam makanannya, tetapi dalam edukasi. Gitu ya, bukan makanannya tapi edukasinya. Nah, nanti jalurnya akan sama gitu. Ini anak-anak tuh jangan cuma diajarin makan, tapi diajarin bertanggung jawab terhadap makanan, diajarin bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri untuk itu. Coba di antara teman-teman semuanya yang ada di sini, kita kan nggak ngerti toh kalau makan kacang itu sebenarnya kacang itu kan makhluk hidup juga kan, yang harus kita matikan. Tadi mungkin sempat makan ayam. Ayam itu kita matikan hanya untuk kita. Kita diajarin untuk kemudian bagaimana kita mengerti tentang ayam. Dalam artian jangan semena-mena, jangan apa, menumbuhkan keharmonisan di dalam alam semesta. Itu menjadi suatu hal yang harus kita kedepankan. Ya. Dan saya banyak belajar ya tentang hal-hal ini di salah satu negara. Lama saya tinggal di sana dan mengerti betul kalau kita hanya diajarin cukup berdoa, mereka tidak. Mereka menjelaskan betul bahwa setiap makanan itu ada sebuah proses panjang dan itu adalah kehendak dari alam semesta ini. Ya, saya sebut negaranya adalah Jepang. Meskipun orang mengatakan tidak beragama, tapi mereka tuh diajarin betul anak-anak itu. Coba lihat kalau teman-teman pernah jalan-jalan atau makan yang namanya sashimi, yang namanya sushi, itu apakah ada gede-gede kayak burgernya Amerika, kayak burgernya apa? Nggak ada. Makanan orang Jepang itu kecil-kecil, hampir tidak menyisakan sisa makanan, ya. Karena mereka diajarin hewan ini dimatikan untuk kamu. Jadi kalau kamu sampai tidak menghabiskan makanan, hewan ini pun juga menjerit. Dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Ini sebuah konsep filosofis yang bukan hanya kita ngomong ada Tuhan, gitu ya. Nah, nanti itu ada hubungannya dengan keselingnya, dengan pengolahan limbahnya, sisa makanan dan seterusnya. Nah, perilaku-perilaku bertanggung jawab inilah yang kemudian harus kita wujudkan di dalam perspektif tadi promotor dan pendidik kesehatan masyarakat. Orientasi kita adalah kesehatan dan kesejahteraan, tetapi pada bagian lain kita memang mengarah kepada perubahan-perubahan yang nyata. Gitu. Ya. Makanya tadi coba Mbak Andri sudah minta maaf dulu begitu aku masuk masih belum. Ya, aku masuk sudah langsung minta maaf, Bapak, mohon maaf, restoran, hotel tidak bisa menyediakan urutan makanan sesuai yang ada untuk bertanggung jawab agar perutnya tidak sampai ke 33 dan 34 yang diomongin menteri cepat menghadap Allah gitu ya. Nah, menteri wani nyindir presidennya coba nggak pakai etika kan? Ya kan, nah, presidennya itu celananya bukan hanya 33, 34, itu 38 gitu.
Ini kan salah nanti ngomongnya selepotan. Ya. Maksud saya kita semuanya harus bertanggung jawab. Nah, pada bagian lain itu. Nah, Ibu Kepala Dinas atau Ibu Sekjen tadi sudah mengatakan bahwa teman-teman punya inovasi yang cukup beragam di era yang sekarang ini. Era sekarang ya. Dan saya sangat mengapresiasi karena kami dari Pemda juga memonitor hal-hal yang sudah dilakukan oleh teman-teman semuanya, mendengar, mengikuti, dan mengapresiasi. Tapi kita juga harus tetap bertanggung jawab terhadap apa yang kita produksi, ya, agar tidak berbeda persepsi. Sekarang tantangannya makin besar, gitu. Kebenaran kita sekarang ini itu bukan kebenaran data atau fakta saja, tapi ada kebenaran persepsional yang dimunculkan dari pendapatnya orang-orang semuanya, gitu ya. Jadi sekarang ini kebenarannya kita itu kebenaran persepsional, banyak-banyakan buzzer, gitu. Ya, makin banyak di like seolah-olah itu barang benar, makin diikutin seolah-olah barang benar. Tapi belum tentu semuanya itu benar. Makanya tetap saya selalu mengatakan tetap ranah-ranah keilmuan, ranah-ranah pendidikan itu menjadi sebuah hal yang tetap harus dipegang. Kaidah-kaidah ilmunya itu tetap harus menjadi kaidah-kaidah yang harus kita pegang untuk hal semacam ini. Dan ini menjadi satu hal yang sangat penting teman-teman di dalam perspektif perubahan perilaku. Karena perubahan perilaku yang ketiga yang tidak boleh terjadi itu adalah karena rasa takut. Perubahan perilaku yang sesungguhnya adalah perubahan perilaku yang ditumbuhkan dari rasa tanggung jawab. Rasa tanggung jawab itu akan muncul kalau ada pengetahuan yang cukup. Kemudian lingkungannya diwujudkan atau kita menyebut enabling factors-nya itu kemudian disediakan. Makanya kalau tadi Ibu Kadis, Ibu Sekdin mengatakan agak berat, anggarannya kecil, ya sekarang lingkungannya yang harus disediakan. Kesehatan juga bisa jadi dirijen, ya maksudnya dirijen sana bergerak ini, yang sekarang sedang jadi tanggungan tadi, ya. Kita ngomongin nurunkan hipertensi, nurunkan indeks massa tubuh atau obesitas dan overweight, itu enablernya bisa juga dari teman-teman Dinas Pemuda dan Olahraga menyiapkan fasilitas, gitu ya. Kemudian ngatur tempat parkir supaya orang harus jalan, teman-teman Kementerian Dinas Perhubungan atau yang lain, ya. Mendorong adanya car free day. Jadi bukan kemudian kita yang terlalu ngomel-ngomel kepada mereka-mereka yang gendut, tapi enablernya yang kita siapkan setelah hal-hal yang tadi dipahami. Itu bisa dipahami oleh mereka, menumbuhkan kesadaran, menjadikan rasa tanggung jawab. Nah, ini penting sekali lagi untuk teman-teman semuanya di dalam kepengurusan ini. Tadi bidangnya sudah cukup lengkap, ya. Mulai dari pengembangan profesi sampai ke entrepreneurship dan kesejahteraan, gitu kan? Jadi saya berharap hal-hal ini kemudian bisa diwujudkan dalam program kerjanya Kang Ipin, gitu ya. Saya manggilnya Kang Ipin ya, gitu. Karena dulu di P2 masih ikut saya, gitu kan? Waktu di Kesmas sempat ikut saya juga, gitu. Sekarang masih tetap jadi fasilitator atau clinical instructor untuk mentornya untuk epidemiologi. Nah, saya juga masih jadi pengajarnya epidemiologi, gitu. Jadi ketemu juga. Saya kebetulan masih jadi pengajar di epidemiologi, masih jadi pengajar di kebijakan gizi, masih jadi pengajar di promosi kesehatan, gitu kan. Ya wis, ini sebagian kan murid-murid juga yang ada. Lumayan kan. Di Jawa Tengah kepala dinas yang mantan murid itu ada 12, Mas. Jadi kalau saya datang itu bukan perkara pensiunan, tapi juga bisa perkara dosen. Jadi ini dosen murid kalau guru itu kan nggak terputuskan, ya. Nggak boleh kita ngomong mantan murid, mantan guru gitu. Katanya begitu. Tapi kalau saya ya tetap aja ya kayak gini.
Jadi Ibu Bapak, itu adalah sebuah hal yang saya sampaikan kepada pengurus baru dan kepada teman-teman OP. Saya dari titip ya, ini organisasi yang relatif masih baru, meskipun orangnya sudah sangat berpengalaman. Maksud saya, tolong diajak ya sebagai mitra, tapi jangan dibebani berlebihan. Tapi guru-guru perilakunya ini, makanya PPKM ini loh, jangan. Ya. Ini adalah tanggung jawab kita bersama. Ya, tadi yang masalah kesehatan lingkungan, masalah kesehatan masyarakat, ya, dengan teman-teman IBI, kok orang medun-medun angka kematian ibu, kematian bayinya, stuntingnya, wastingnya, teman-teman persagi gitu ya. Itu tolong teman-teman kami ini diajak, teman-teman IDI ya juga ikut mengajak kita semuanya, karena nggak mungkin sekarang ini kita bekerjanya adalah individual gitu. Kita harus bekerja kolektif. Dalam bahasa operasionalnya apa yang disebut sebagai interprofessional collaboration, itu IPC itu menjadi satu kata kunci. Teman-teman sebagian, maksud saya impact-nya sudah mulai, bukan impact, outcome setidak-tidaknya. Contoh ya, yang sudah dikerjakan oleh teman-teman dan bisa sekarang ini adalah adanya peraturan desa tentang kawasan tanpa rokok. Momentum itu harus bisa juga dikerjakan oleh teman-teman di profesi yang lain. Dengan ngomong tidak ada yang merokok di sana, apa sih yang kemudian bisa di scaling up untuk program yang menjadi tanggung jawab teman-teman OP yang lain? Apa sih, ngomongin tentang air bersih atau ngomongin yang lain yang bisa dilakukan? Nah, ini yang saya berharap kolaborasi antar organisasi profesi ini bisa terus dilakukan, berjalan dengan bukan panduan sih, dengan koordinasi yang lebih intens dengan teman-teman dinas kesehatan. Ya. Nah, kebetulan Kebumen ini juga agak unik ya, karena kalau hari Sabtu disuruh pakai seragamnya OP gitu ya. Kabupaten. Yang puskesmas kan nggak libur gitu. Jadi Mas Ibin selaku ketua Pemcap, tolong ke lapangan hari Sabtu dan pakai seragam. Jadi benar-benar ketahuan ini adalah PPPKMI gitu kan, organisasinya itu. Ya syukur nanti bisa melengkapi dengan yang lain gitu, masih beda untuk teman-teman semuanya. Dan hal-hal yang semacam ini menjadi penting untuk bisa kita lakukan ke depan. Ibu Bapak yang saya hormati, itu poin-poinnya yang bisa saya sampaikan di dalam kesempatan ini. Saya mengucapkan selamat kepada Mas Ibin dan seluruh pengurus baru. Terima kasih kepada pengurus lama yang barangkali saat ini tidak masuk di dalam kepengurusan, tetapi teman-teman tetap menjadi anggota. Ya, saya juga sama kok, tahun depan sudah harus pensiun sebagai pengurus PPPKMI karena sudah 2 kali secara full dan 1,5 kali yang tidak ada aktivitas pada periode yang dulu, yang sebagai status ya. Jadi saya harus menjadi anggota biasa, tapi kita tetap dalam satu visi. Visi kita adalah menjadikan masyarakat berperilaku yang bertanggung jawab dalam bidang kesehatan. Sekali lagi terima kasih atas kebersamaan kita selama ini, dan saya mohon maaf apabila apa-apa yang tadi saya sampaikan ada hal-hal yang kurang berkenan ya. Yang tadi ngobrolnya di sana untuk di sana saja ya, nggak usah diceritakan ke yang lain. Nanti kalau diceritakan, enggak, saya susahnya kalau saya diangkat jadi menteri mas, nanti aku yang susah gitu ya. Itu yang bikin susah yang kita obrolkan di sana tadi gitu. Tapi kalau saya sudah tidak
dia tidak jadi apa-apa kayak begini, saya malah masih bisa ngobrol ya macam-macam gitu. Kalau jadi menteri nanti kan siapa yang mau ketemu Muhyiddin Pak dari Kebumen, orang kenal saya gitu kan, jadi susah malahan saya gitu. Siapa Wi Andri, siapa orang kenal, kan aku sering kenalnya kan yang namanya Evelyn, yang namanya ini. Kalau cuma Andri itu kita orang kenal tuh aku, itu kan malah susah malah. Enggak, saya suka kelakar kayak gitu ya, untuk hal ini. Dan tapi kalau masih bin itu sudah banyak seragamnya. Nah, saya ini sudah pensiun, masa kerja saya adalah 40 tahun 1 bulan. Saya sudah berpindah posisi di pemerintahan itu sebanyak 23 kali selama 40 tahun itu. Saya sudah memegang amanah apapun namanya, itu jumlahnya 31 tempat ya, silakan kalau mau, jadi nggak usah khawatir, seragam juga banyak. Aku jadi Dewan Pakarnya IAKNI, masih jadi anggota ID dan lain sebagainya, tetapi jiwanya tetap jiwa promotor kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada dokter untuk selanjutnya, yaitu sambutan dari Ketua